Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Ibu sudah menyiapkan link Google Form di dalam Google Classroom. Nah, kalian tinggal mengisi absensi di sana ya. Silahkan. Bagaimana? Sudah mengisinya? Oke. Sebelumnya, Ibu akan mengingatkan kalian terlebih dahulu mengenai pembelajaran kita pada minggu lalu. Minggu lalu kita belajar mengenai apa sih? Iya, betul sekali. Minggu lalu kita belajar mengenai sistem peredaran darah atau sistem sirkulasi pada manusia. Betul. Nah, pada sistem sirkulasi ini, nutrisi-nutrisi di dalam tubuh itu diedarkan ke seluruh tubuh melalui darah. Betul sekali. Nah, ada yang tahu gak dari mana sih asalnya nutrisi itu? Nah, itu yang akan kita bahas pada hari ini. Nih, lihat. Ibu ada gambar. Coba kalian analisis mengenai gambar ini. Apakah semuanya makanan ini itu termasuk ke dalam makanan yang sehat untuk dimakan? Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai sistem pencernaan, yaitu subbab nutrisi. Sebelumnya, Ibu akan memaparkan terlebih dahulu indikator dan kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, yang pertama adalah kompetensi dasar. Nih, kompetensi dasar kita pada hari ini yaitu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem pencernaan dalam kaitannya dengan nutrisi, bioproses, dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem pencernaan manusia. Selanjutnya, Ibu akan memaparkan mengenai indikator pencapaian kompetensi kalian pada pembelajaran kali ini. Yang pertama, menjelaskan zat-zat makanan yang diperlukan oleh tubuh. Yang kedua, menjelaskan sumber kandungan dari zat-zat makanan tersebut. Yang ketiga, menjelaskan mengenai fungsi dari zat-zat makanan di dalam bagi tubuh. Yang keempat, menjelaskan akibat kelebihan dari akibat zat-zat makanan tersebut. Yang kelima, menjelaskan akibat kekurangan dari zat-zat makanan tersebut bagi tubuh. Nah, yang ketujuh adalah selanjutnya yaitu menjelaskan pengertian atau definisi dari angka metabolisme basal atau AMB. Selanjutnya menghitung angka metabolisme basal, menjelaskan definisi mengenai body mass index, menghitung body mass index, dan terakhir adalah menganalisis hubungan antara kebutuhan kalori dengan beberapa makanan yang bernutrisi seperti itu. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan indikator pencapaian kompetensi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, dengan cara mengkaji dan mengolah dari berbagai sumber belajar. Jadi tidak hanya dari materi yang Ibu sampaikan saja pada kali ini. Jadi kalian juga harus membuka lagi referensi lain untuk dapat memperluas wawasan kalian seperti itu. Dan juga dalam pembelajaran kali ini Ibu harapkan kalian bersungguh-sungguh ya dan tanggung jawab sehingga kalian dapat mengikuti pembelajaran kali ini dengan baik, sehingga ilmu yang kalian dapatkan dapat bermanfaat dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Coba perhatikan gambar berikut. Di sini ada orang yang ingin memakan makanan itu. Coba sebutkan itu makanannya ada apa saja sih? Ya, betul, ada roti, sayur-sayuran, daging, ada keju juga. Nah, semua makanan-makanan tersebut tersusun dari bahan-bahan makanan atau zat-zat makanan yang sangat diperlukan oleh tubuh kita ya. Nah, kita akan membahasnya lebih rinci lagi. Sebelumnya kita akan membahas mengenai pengertian dari nutrisi itu sendiri. Nih,
Apa sih itu nutrisi? Nutrisi adalah substansi organik yang diperlukan oleh tubuh kita untuk menjalankan untuk membantu menjalankan fungsi normal tubuh, pertumbuhan, pemeliharaan tubuh, dan menjaga kesehatan kita. Nah, nutrisi ini dapat kita peroleh dari apa? Dari makanan yang kita makan sehari-hari atau yang kita konsumsi. Nah, jadi di sini juga terdapat beberapa fungsi dari nutrisi itu sendiri. Yang pertama yaitu memberikan makanan tersebut memberikan bahan bagi kita untuk melakukan fungsi normal tubuh, pemeliharaan dan membangun tubuh. Nah, yang kedua itu memberikan energi bagi tubuh kita. Yang ketiga, memberikan bahan untuk melakukan proses-proses di dalam tubuh kita. Seperti itu. Nah, makanan-makanan yang kita konsumsi itu terdiri dari zat-zat atau bahan-bahan makanan yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Di sini ada 5, yaitu yang pertama ada karbohidrat, ada protein, lemak, vitamin, dan mineral. Kita akan bahas ini satu persatu ya. Yang pertama yaitu karbohidrat. Nah, kalian pasti sudah tidak asing ya dengan karbohidrat ini. Karbohidrat ini juga bisa disebut dengan zat hidrat arang. Nah, karbohidrat ini lebih kebanyakan ditemukan pada tumbuhan yang melakukan fotosintesis. Nah, karbohidrat ini merupakan bahan makanan yang memiliki unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Nah, menurut gugus gula yang dimilikinya, karbohidrat ini dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama ada monosakarida, yang kedua disakarida, yang ketiga ada polisakarida. Yang pertama yaitu monosakarida. Mono berarti satu, sakarida berarti gula, jadi terdiri dari satu gugus gula. Nah, contohnya itu yaitu ada glukosa, fruktosa, dan juga galaktosa. Yang kedua yaitu ada disakarida. Di itu 2, sakarida itu gula. Jadi ada terdiri dari 2 gugus gula. Nah, contohnya itu ada sukrosa, laktosa, dan maltosa. Nah, sukrosa ini kan tadi terdiri dari 2 gugus gula. Nah, terdiri dari gabungan antara fruktosa dengan glukosa. Kalau laktosa dari glukosa dan galaktosa. Kalau maltosa terdiri dari 2 gugus glukosa. Seperti itu. Yang terakhir adalah polisakarida. Nah, polisakarida itu merupakan karbohidrat yang memiliki banyak sekali gugus gula. Nah, contohnya itu adalah pati. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai sumber-sumber karbohidrat itu sendiri. Yang pertama ada glukosa. Glukosa itu dapat kita peroleh dari buah-buahan yang kita makan ya. Banyak sekali dari buah-buahan itu mengandung glukosa. Selanjutnya fruktosa. Fruktosa dapat kita peroleh dari madu dan buah-buahan. Selanjutnya ada sukrosa. Nah, kalau sukrosa ini dapat diperoleh dari gula pasir yang ada di dapur atau di rumah kalian. Itu termasuk ke dalam sukrosa. Nah, selanjutnya laktosa. Laktosa itu terdapat pada susu. Selanjutnya ada maltosa. Maltosa itu terdapat pada biji-biji yang baru berkecambah. Selanjutnya ada pati. Nah, untuk pati ini dapat kita peroleh dari kebanyakannya dari biji-bijian seperti dari padi, gandum, dan jagung. Pati juga dapat diperoleh dari kentang dan singkong. Selanjutnya ada selulosa. Nah, selulosa ini merupakan komponen dinding sel pada tumbuhan atau biasa kita kenal dengan serat atau fiber. Nah, biasanya itu selulosa ini didapatkan atau diperoleh dari sereal atau biji-bijian, terus sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, karbohidrat ini memiliki berbagai fungsi di dalam tubuh kita. Yang pertama itu sebagai bahan bakar, contohnya yaitu glukosa. Yang kedua yaitu sebagai cadangan makanan atau cadangan energi, contohnya itu ada pati. Yang ketiga yaitu untuk pembangunan tubuh, contohnya itu pada selulosa. Nah, selanjutnya karbohidrat ini sangat penting atau sangat dibutuhkan oleh tubuh kita itu
dalam jumlah yang cukup ya. Jadi karbohidrat ini sangat penting bagi tubuh dalam jumlah yang cukup. Tidak boleh berlebihan dan tidak boleh juga kekurangan, kan tidak baik. Nah, apabila kelebihan karbohidrat, maka karbohidrat yang lebih itu akan dikonversi menjadi lemak sehingga akan menimbulkan atau mengakibatkan obesitas. Selanjutnya, apabila kekurangan, nah energi yang dihasilkan itu tidak disintesis dari karbohidrat melainkan dari lemak. Nah, metabolisme lemak menjadi energi ini akan menghasilkan keton sehingga apabila terus-menerus terjadi, maka keton itu akan melampaui ambang batas dan akan menimbulkan ketosis. Seperti itu. Jadi semua itu ada kadarnya ya, jangan berlebihan dan juga jangan kurang, yang cukup saja. Seperti itu. Dapat dipahami? Selanjutnya kita akan membahas mengenai protein. Nah, pas itu protein. Protein merupakan bahan makanan yang yang terdiri dari unsur karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur dan fosfor. Nah, protein ini merupakan makromolekul yang terdiri dari rantai-rantai panjang asam amino yang saling terikat satu sama lain dalam ikatan polipeptida. Nah, jadi satuan unit terkecil dari protein itu adalah asam amino. Nah, protein ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu ada protein nabati dan protein hewani. Yang pertama adalah protein nabati. Protein nabati ini yaitu protein yang berasal dari tumbuhan. Yang kedua protein hewani. Protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan tentu saja. Nah, selanjutnya yaitu mengenai sumber-sumber dari protein itu sendiri. Yang pertama yaitu ada ikan, daging, dan juga biji-bijian. Nah, ikan dan daging ini termasuk ke dalam apa tadi? Protein hewani. Sedangkan biji-bijian termasuk ke dalam protein nabati. Iya, betul. Nah, selanjutnya fungsi dari protein itu sendiri. Yang pertama yaitu menghasilkan jaringan baru. Contohnya jaringan baru yang terbentuk pada saat pertumbuhan, kehamilan, dan pada saat proses penyembuhan dari cedera. Yang selanjutnya, yang kedua yaitu menggantikan protein yang hilang sama metabolisme. Yang ketiga sebagai sumber energi. Nah, energi yang dihasilkan dari protein ini sama dengan yang dihasilkan oleh karbohidrat, yaitu 1 gramnya itu setara dengan 4,1 kilokalori atau 17 kilojoule. Nah, yang terakhir adalah untuk mengangkut zat-zat gizi pada tubuh kita. Nah, sama halnya seperti karbohidrat tadi, protein di dalam tubuh kita itu sangat dibutuhkan dalam jumlah yang cukup saja. Jadi tidak boleh berlebihan dan tidak boleh kurang juga. Nah, apabila kekurangan protein maka akan menyebabkan penyakit marasmus dan kwashiorkor. Nah, selanjutnya apabila juga kelebihan itu tidak baik akan menyebabkan obesitas, asidosis, dan dehidrasi. Seperti itu. Dapat dipahami? Nah, selanjutnya asam amino ini terdiri dari 20 jenis asam amino. Nah, asam amino tersebut ada asam amino esensial dan asam amino non esensial. Nah, kan tadi ada 20 jenis asam amino ya. Ada 10 jenis asam amino esensial dan 10 jenis asam amino non esensial. Apa sih itu asam amino esensial? Nah, asam amino esensial itu merupakan asam amino yang merupakan zat yang tidak bisa dibentuk sendiri oleh tubuh. Artinya harus dapat atau diperoleh dari makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Nah, kalau asam amino non esensial itu merupakan zat yang dapat dibentuk sendiri oleh tubuh kita. Nah, di sini terdapat tabel mengenai asam amino esensial dan asam amino non esensial. Sini ada 10 asam amino esensial dan 10 asam amino non esensial. Silahkan baca ya. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai lemak atau lipid. Nah, lemak ini merupakan bahan makanan yang memiliki unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Lemak ini terdiri dari gabungan antara gliserol dan asam-asam lemak. Jadi satuan unit terkecilnya itu yaitu gliserol dan asam-asam lemak. Nah, sumber-sumber lemak itu sendiri ada dua, yaitu ada lemak hewan atau lemak hewani dan
lemak nabati. Nah, lemak hewani itu merupakan lemak yang berasal dari hewan seperti atau yang sering kita kenal sebagai gaji ya, bisa dari gaji sapi, ayam ataupun kelinci. Dan juga ada telur, itu merupakan termasuk ke dalam lemak hewani. Telur, ada susu dan berbagai olahan susu seperti mentega, keju, krim, dan juga ada minyak ikan, itu termasuk ke dalam lemak hewani. Selanjutnya ada lemak nabati. Lemak nabati misalnya yaitu ada minyak zaitun, minyak kelapa sawit, minyak kelapa biasa, terus juga ada minyak jagung. Nah, selanjutnya itu mengenai fungsi dari lemak itu sendiri. Fungsi dari lemak itu sendiri yang pertama yaitu sebagai sumber energi yang lebih efektif dibandingkan dengan karbohidrat dengan protein. Mengapa seperti itu? Karena 1 gram lemak itu sama dengan 9 kilokalori atau 37 kilojoule. Nah, berbeda dengan tadi karbohidrat dan protein itu hanya 4,1 kilokalori, sedangkan lemak itu 9 kilokalori. Nah, yang kedua itu sebagai perlindungan. Nah, endapan jaringan lemak yang berada di sekitar organ tubuh akan memberikan atau membantu organ tubuh kita tetap dalam posisi yang aman. Jadi akan juga melindungi pada saat terjadi benturan seperti itu. Yang selanjutnya itu penyedia vitamin larut dalam lemak, yaitu ada vitamin A, D, E, dan K. Yang selanjutnya yaitu ikut berperan dalam pembangunan jaringan tubuh seperti itu. Sekarang kita akan membahas mengenai vitamin. Nah, apa sih itu vitamin? Nah, vitamin ini merupakan zat organik yang tidak dapat dibentuk sendiri oleh tubuh kita, sehingga untuk memperolehnya itu harus dari makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Nah, fungsi dari vitamin itu sendiri adalah sebagai koenzim atau biokatalisator yang mengatur proses metabolisme, fungsi normal tubuh, dan pertumbuhan. Vitamin ini dibagi menjadi 2 atau dikelompokkan menjadi 2. Ada vitamin yang larut dalam air dan ada vitamin yang larut dalam lemak. Vitamin yang larut dalam air itu ada vitamin B kompleks seperti B1, B2, vitamin B3, vitamin B5, vitamin B6, vitamin B11, dan vitamin B12. Juga ada vitamin H atau biotin dan vitamin C. Itu merupakan vitamin-vitamin yang larut di dalam air. Yang selanjutnya ada vitamin yang larut di dalam lemak. Sudah Ibu singgung tadi pada pembahasan bagian lemak ya. Nah, apa saja? Nah, ya betul. Ada vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Betul sekali. Nih, Ibu sudah ada nih, sudah sediakan tabel, coba lihat sini. Nomor 1 sampai 4 itu adalah vitamin yang larut di dalam lemak. Vitamin A, D, E, K. Di situ ada fungsi dan juga sumber makanannya. Kalian dapat pahami ini ya tabel yang Ibu berikan, dan ini juga akan Ibu sharekan ya PPT-nya di Google Classroom. Nah, silahkan pahami. Apabila ada yang tidak paham atau kurang mengerti, boleh didiskusikan di dalam WhatsApp group. Seperti itu. Dapat dipahami? Selanjutnya kita akan membahas mengenai mineral. Nah, mineral ini berfungsi sebagai zat pembangun dan pengatur yang berperan dalam pemeliharaan fungsi tubuh dalam tingkat sel, jaringan, dan organ, dan juga pada fungsi tubuh secara keseluruhan. Nah, mineral ini dibagi menjadi 2 bagian atau 2 kelompok. Ada mineral makro dan mineral mikro. Nah, yang pertama adalah mineral makro atau sering disebut juga sebagai makroelemen. Nah, makroelemen ini merupakan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang banyak. Contohnya yaitu ada natrium, klorin, kalium, kalsium, terus ada juga fosfor, magnesium, dan sulfur seperti itu. Yang kedua adalah mineral mikro atau mikroelemen. Nah,
Mineral mikro ini merupakan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang sedikit, yaitu ada ferrum atau besi, ada zinc, iodin, ada selenium, mangan, terus juga ada fluorin, terus ada kuprum atau tembaga. Nah, ada kromium, molybdenum, dan kobalt seperti itu. Nah, di situ juga ada tabel ya, tabel mengenai makro elemen dan mikro elemen. Di situ juga ada fungsi dan ada sumber makanannya yang berasal dari apa. Kalian dapat baca dan pahami. Apabila ada yang kurang dipahami atau tidak dapat dipahami, diskusikan di dalam grup WhatsApp ya. Oke. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kebutuhan dan keseimbangan energi. Nah, di dalam hal ini terdapat dua komponen atau dua teknik untuk menghitung kebutuhan energi. Yang pertama yaitu ada dengan teknik angka metabolisme basal atau AMB, atau bisa juga dengan disebut dengan basal metabolism rate atau BMR ya, seperti itu. Jadi AMB dan BMR itu sama ya, cuman beda katanya saja. Jadi kalau AMB itu untuk bahasa Indonesianya, kalau BMR itu bahasa Inggrisnya, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu ada indeks massa tubuh atau IMT. Nah, itu bahasa Indonesia, sedangkan bahasa Inggrisnya adalah body mass index, seperti itu. Yang pertama adalah angka metabolisme basal atau AMB atau BMR, BMR basal metabolism rate, seperti itu. Nah, AMB ini atau angka metabolisme basal ini merupakan kebutuhan minimal energi untuk melakukan proses tubuh yang vital. Nah, AMB ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu ada faktor usia atau umur, juga ada faktor berat badan, dan juga ada faktor jenis kelamin, ukuran tubuh, dan lain-lain sebagainya. Nah, ada untuk angka metabolisme basal ini itu satuannya itu yaitu kilokalori per satuan kilogram berat badan per jam, seperti itu. Jadi satuan BMR atau AMB itu adalah kilokalori untuk setiap kilogram berat badan per jam. Nah, untuk menghitung angka metabolisme basal ini atau BMR ini ada dua cara. Yang pertama berdasarkan berat badan, yang kedua berdasarkan standar WHO, FAO atau dan UNU. Nah, yang pertama yaitu kita akan berdasarkan berat badan. Nah, penghitungan berdasarkan berat badan ini dibedakan lagi menjadi dua, yaitu berdasarkan jenis kelamin. Ada laki-laki dan perempuan. Nah, untuk menghitung BMR atau AMB laki-laki, yaitu rumusnya ada berat badan dalam satuan kilogram dikali dengan 1,0 kilokalori dikali 24 jam. Nah, itu untuk BMR laki-laki. Yang kedua itu BMR perempuan atau wanita, yaitu berat badan sama dalam satuan kilogram dikali 0,9 kilokalori dikali 24 jam. Jadi yang membedakannya itu hanya di besarnya kilokalori. Kalau laki-laki itu dikali 1,0 kilokalori, kalau cewek itu atau perempuan itu dikali 0,9 kilokalori, seperti itu. Nah, yang selanjutnya berdasarkan standar WHO, FAO dan UNU. Nah, di sini itu untuk menghitung AMB atau BMR itu menurut kelompok umur, jenis kelamin, dan juga berat badan. Nah, apabila di sini dapat dilihat ya di tabel, apabila kelompok umurnya itu dari 0 sampai 3 tahun itu untuk ada rumus untuk laki-laki dan juga untuk perempuan, tinggal masukkan saja datanya yang ada ya, seperti itu. Dapat dipahami? Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk menghitung angka metabolisme basal. Ini ada contohnya ya, contoh. Nah, seorang perempuan berumur atau berusia 22 tahun memiliki berat badan 50 kg. Nah, berapakah AMB atau BMR-nya? Nah, diketahui wanita ini berusia 22 tahun, berarti berada pada kelompok atau rentang usia berapa? 18 sampai 30 tahun ya. Untuk rentang usia dilihat di tabel yang tadi ya. Nah, di tabel ini.
ada tentang usia 18 sampai 30 tahun. Nah, berat badannya 50 kilo. Langsung saja jawab ya. Yang ditanyakan itu kan AMB dengan AMB atau BMR-nya. Langsung saja masukkan kepada rumusnya. Nah, rumusnya itu ada di tabel seperti itu. Nah, untuk rumus yang wanita 22 tahun itu kan berada di rentang 18 sampai 30 tahun. Nah, rumusnya itu adalah 14,7 dikali berat badan wanita tersebut ditambah dengan 496. Nah, 14,7 dan 496 itu didapat dari rumus tadi. Tinggal masukkan saja berat badannya berapa. Jadi 14,7 dikali 50 ditambah 496. Nah, jadi dikalikan dulu ya. 14,7 dikali 50 berapa? Ya, 735. Nah, 735 ditambah dengan 496 sama dengan 1231 kilokalori. Jadi angka metabolisme basal atau basal metabolisme rate perempuan tersebut adalah 1231 kilokalori. Nah, dapat dipahami? Ini cara untuk menghitung angka metabolisme basal dari menurut standar WHO, FAO dan PNU seperti itu. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai body mass index atau BMI. Nah, body mass index atau indeks massa tubuh ini merupakan salah satu cara untuk mencapai kesetimbangan energi. Nah, kesetimbangan energi dapat dicapai apabila makanan yang kita konsumsi itu menghasilkan energi dalam jumlah yang sama dengan energi yang dikeluarkan. Jadi akan tercapai kesetimbangan energi. Nah, body mass index ini ditentukan oleh pengukuran berat badan dan tinggi badan. Nah, rumusnya itu BMI sama dengan berat badan dalam satuan kilo dibagi tinggi badan kuadrat dalam satuan meter. Nah, contohnya apabila terdapat seseorang dengan berat badan 50 kg dan tinggi badan 150 cm, berapakah BMI-nya? Coba hitung. Nah, kita akan bahas bersama-sama. Nah, tinggal masukkan saja ke dalam rumus. Nah, tetapi diubah dulu tinggi badannya. Kan tadi tinggi badannya itu 150 cm. Nah, diubah menjadi ke dalam meter, yaitu jadi 1,5 meter. Nah, tinggal diubah. Nah, 50 dibagi 1,5 kuadrat. Nah, 1,5 kuadrat berapa? 2,25. Jadi 50 dibagi 2,25 berapa? 22,22. Nah, setelah ada hasil dari BMI tersebut, kemudian dilihat yaitu masuk ke dalam kategori mana. Dilihatnya pada tabel ini. Nah, batas ambang BMI di Indonesia. Nah, kita lihat 22,22 ini berada pada kategori apa? Nah, kebetulan 22,22 ini berada pada kategori yang normal, ya seperti itu. Jadi ketika sudah didapatkan hasil dari penghitungan BMI-nya, kita masukkan ke dalam tabel, masuk ke dalam kategori apa? Apakah kita masuk ke kurus, normal ataupun gemuk, seperti itu. Kalau ibu sudah tentu gemuk ya, seperti itu. Nah, ibu ada tugas untuk kalian ya. Jadi kalian itu masing-masing siswa menghitung AMB yang tadi, angka metabolisme basal dan body mass index kalian. Nah, untuk angka metabolisme basal itu bebas mau menggunakan cara yang berdasarkan berat badan ataupun berdasarkan standar WHO, bebas ya mau apa saja. Nanti di dalam diskusi kelas ibu akan tanya perwakilannya. Jadi siapa saja gitu perwakilannya. Jadi kalian tuh semuanya harus menjawab. Nanti ibu akan tunjuk siapa saja tanpa kalian tahu ya. Jadi ditunjuk secara langsung. Dikerjakannya ini gampang kok. Cuman gitu saja sedikit seperti itu. Dapat dipahami? Selanjutnya pembahasan terakhir pada pembelajaran kali ini yaitu mengenai menu makanan seimbang. Nah, porsi makanan yang dianjurkan untuk orang dewasa perharinya yaitu yang pertama, porsi makanan pokok. Porsi makanan pokoknya itu sebesar 300 sampai 500 gram nasi atau beras ya, atau setara dengan 3 sampai 4 piring nasi.
Nah, yang kedua porsi lauknya. Yang pertama lauk hewani, itu seperti ikan, daging, dan juga ada ayam. Nah, porsinya itu 100 gram. Nah, untuk lauk nabatinya itu seperti tahu, tempe, porsinya itu 100 sampai 150 gram. Nah, selanjutnya untuk sayuran. Nah, sayuran dalam bentuk campur atau bisa sayur oseng-oseng seperti itu ya, yaitu sebesar 150 sampai dengan 200 gram. Selanjutnya buah-buahan. Nah, buah-buahan ini lumayan banyak ya, sebesar 200 sampai 300 gram. Yang terakhir adalah susu. Susu itu 1 sampai 2 gelas per harinya, seperti itu. Jadi kalian itu harus memakan menu makanan 4 sehat 5 sempurna agar dapat memenuhi kebutuhan tubuh agar dapat memenuhi apa yang tubuh kita butuhkan, seperti itu. Jadi fungsi tubuh di dalam tubuh kita itu dapat berfungsi dengan baik, seperti itu, dengan optimal. Nah, jadi dapat disimpulkan ya anak-anak bahwa setiap makanan yang kita konsumsi sehari-hari ini memiliki atau terdiri dari bahan-bahan atau zat-zat makanan yang sangat diperlukan oleh tubuh kita, seperti ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Nah, semua zat-zat makanan ini itu harus tercukupi atau terpenuhi ke dalam tubuh kita dalam batas yang wajar. Jadi dalam jumlah yang cukup, seperti itu, jangan berlebihan dan juga jangan kekurangan, harus secukupnya. Nah, selanjutnya cara untuk menghitung kebutuhan energi dalam tubuh kita itu ada dengan menggunakan angka metabolisme basal atau BMR atau AMB atau disebut juga BMR. Selanjutnya ada juga dengan menggunakan body mass index atau indeks massa tubuh, seperti itu. Dapat dipahami? Alhamdulillah pembelajaran kita pada hari ini dari awal sampai akhir sudah selesai ya. Nah, terima kasih kepada kalian yang sudah dengan baik mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Nah, selanjutnya Ibu ingatkan ya untuk kalian untuk mengisi LKPD yang sudah Ibu sediakan di dalam Google Classroom. Nah, apabila ada materi atau ada kendala dalam pengerjaan LKPD, dapat didiskusikan di dalam WhatsApp group ya. Nanti Ibu juga akan mencoba menjawabnya, seperti itu. Nah, selanjutnya jangan lupa apabila yang belum presensi harap diisi presensinya. Dan juga nanti di akhir pembelajaran itu akan ada post test ya selama 15 menit. Nah, post test tersebut itu dari materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Jadi kalian itu apabila menyimak dari awal sampai akhir, maka akan dapat mengisi post test tersebut. Nah, sekian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Semoga kalian itu tidak puas dengan materi dari Ibu, sehingga kalian itu dapat mencari lagi materi dari sumber-sumber yang lainnya juga. Nah, selanjutnya semoga wabah pandemi COVID-19 ini dapat segera berakhir, sehingga kita dapat bertatap muka tidak melalui dari ini. Nah, tapi meskipun melalui pembelajaran dari ini, Ibu harap kalian tetap semangat dan tetap ceria, seperti itu ya. Jadi jangan bosan untuk menjemput ilmu dari manapun itu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.